Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ciptio. Bukan di video game Clash of Clans, tapi lagi-lagi di video pembelajaran. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan kalian tutorial untuk menguji validitas atau tes validasi suatu data yang kalian punya dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Jadi bagaimana caranya? Langsung simak videonya sampai habis. Pertama, sudah pasti kalian harus punya data dulu. Dan untuk datanya bisa dilihat di bagian sini sebagai contoh. Nah, mungkin kalian bingung apa maksud dari data yang ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Untuk nomor responden di bagian sini 1 sampai 40, khusus nomornya saja, itu merupakan jumlah dari banyaknya angket atau data yang kalian punya. Di sini saya sudah ada langsung angket yang ada di samping saya. Dan ini jumlahnya totalnya semua ada 40. Itu sebabnya nomor responden yang ada di bagian sini punya saya adalah 40. Dan untuk di bagian sini nomor 1 sampai nomor 13, di bagian jumlah butir soal itu adalah banyaknya jumlah pertanyaan yang kalian punya dalam angket tersebut. Jadi dalam tiap angket saya ini punya total 13 pertanyaan. Dan itu saya tulis di bagian jumlah butir soal. Jadi ya tergantung kalian ya. Kalau data kalian itu misalnya untuk 10 orang saja, berarti untuk nomor respondennya 10. Terus untuk jumlah butir soalnya juga kan bervariasi ya. Ada yang 5 soal, 6 soal, dan seterusnya. Itu nanti disesuaikan saja. Dan untuk skor total sudah pasti itu adalah penjumlahan hasil dari semua yang ada di bagian sini per tiap angketnya. Jadi dihitung di bagian sini itu poin-poinnya. Dan dari mana dapat hasilnya di bagian sini, bagian tengah ini adalah bagian yang paling penting. Di situ didapat dengan kalian bisa mengklasifikasikan hasil jawaban dari setiap angket kalian. Misalnya di bagian tabel saya sini, mungkin nanti kurang jelas, tapi nanti akan saya taruh di layar kalian biar lebih jelas. Di bagian sini saya punya 13 pertanyaan, dan dari 13 pertanyaan itu ada 4 opsi jawaban. Itu sebabnya kalian akan lihat angka 1, 2, 3, dan 4, tidak ada 5, tidak ada kosong di bagian sini, karena semua jenis jawaban akan diwakilkan dengan angka. Di sini misalnya untuk sangat setuju, saya menggantinya dengan poin 4. Untuk setuju itu poinnya 3, untuk ragu-ragu poinnya 2, dan untuk tidak setuju poinnya 1. Itu juga terserah kalian mau ganti sangat setuju 1, setuju 2, ragu-ragu 3, tidak setuju 4, juga terserah kalian. Tapi saya akan contohkan dengan menggunakan punya saya di bagian sini. Dan kita akan lihat pertama dari angket yang nomor 1 ya. Di sini kita lihat, oke, nanti saya taruh saja di layar ya biar lebih jelas. Untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya itu sangat setuju. Dia centangnya di sangat setuju. Nah, karena tadi punya saya sudah diterangkan bahwa kalau mengisi sangat setuju itu mendapatkan poin 4, itu berarti untuk angket nomor 1, untuk pertanyaan nomor 1, dia menjawab 4 karena sangat setuju. Begitupun seterusnya untuk angket nomor 1 pertanyaan nomor 2, dia juga menjawab sangat setuju. Itu sebabnya poinnya masih tetap 4. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 jawabannya setuju. Kalau setuju itu poinnya 3, itu sebabnya di nomor bagian 3 sini saya isinya 3, poinnya 3 bukan 4, karena dia menjawabnya setuju ya. Jadi pertama-tama kalian harus mengklasifikasikan dulu jenis jawabannya, berapa setiap jawaban itu diwakilkan dengan angka lah, pokoknya diwakilkan dengan angka. Ketika sudah habis sampai di pertanyaan nomor terakhir, dalam contoh ini sampai nomor 13, kalian jumlahkan saja nomor 4, ini angka 4, tambah 4, tambah 3, terus sampai 48. Kalau tidak mau ribet, kalian bisa buat tabelnya di bagian Excel. Dengan bantuan Excel, itu biasanya bisa dihitung secara otomatis, tapi saya itu tipenya orang yang kalau ada yang susah kenapa harus gampang. Karena itu sebabnya saya menggunakan Word ya, dan hitungnya manual. Sebenarnya memang saya belum tahu menggunakan Excel sih. Oke, di bagian sini ketika sudah habis mengisi semua butir soal, pokoknya tabel semua sudah terisi seperti ini, sudah hitung skornya, dan memastikan semuanya sudah baik dan benar, kita langsung saja menuju ke SPSS kalian yang sudah diinstal pastinya. Yang belum install bisa nonton tutorial di YouTube cara menginstalnya. Itu ada lengkap. Biasanya di link deskripsi YouTube mereka sudah ada taruh link untuk mendownloadnya. Nah, untuk di tampilan awal SPSS akan seperti ini.
yang pertama-tama kalian harus ngeklik di bagian bawah sini variable view. Kalau sudah, kita pergi ke klik di nomor sini. Ini penting sekali. Lihat di bagian word. Di sini jumlah pertanyaan saya itu ada 13. Itu berarti yang kita akan isi di bagian sini adalah 1 sampai nomor 13 plus skor totalnya di angka 14. Nah ini, karena kita akan menginput skor totalnya juga. Jadi nomor 1 sampai nomor 13 plus nomor 14-nya itu skor total. Jadi kita akan masukkan semua angka ini. Semua angka ini plus skor totalnya ke SPSS. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama kita klik dulu. Untuk bagian name, ini adalah bagian yang tidak bisa dispasi ya. Jadi mungkin kalau kalian mau spasi pakai underscore saja. Misalnya seperti ini, item 1, terus turun ke bawah. Begitu terus sampai ke item ke-13, karena memang jumlah pertanyaan saya ada 13 ya. Jadi kalau pertanyaan kalian 10 berarti kalian sampai item 10 saja plus skor totalnya nanti. Jadi untuk ini adalah masa yang sedikit membosankan, kita akan sedikit mengerjakan ini sampai ke item 13 ya. Sorry. Oh ya, dan sedikit klarifikasi dulu ya, bahwa cara yang saya berikan ini belum tentu 100% benar. Seperti biasanya, saya juga masih dalam proses belajar. Jadi jika ada kekeliruan dalam video, mohon koreksi saya di kolom komentar. Itu akan jadi satu hal yang luar biasa bagi saya, karena saya akan belajar dari kesalahan saya tentunya ya. Terima kasih. Oke, item 13 dan yang terakhir skor total. Lagi-lagi tidak bisa dispasi, tapi kita underscore saja. Nah, ketika sudah seperti ini, yang berikutnya kalian buat adalah di bagian desimal. Kita rubah saja semua desimalnya itu 0. Kenapa 0? Karena semua data kita yang berupa 1, 2, 3, 4 tadi yang saya bilang hanya 4 poin, itu kalau data saya, itu tidak ada komanya ya. Kenapa tidak ada koma ya? Karena memang peraturannya tidak punya saya tidak ada koma. Misalnya data yang punya koma itu seperti tinggi badan atau berat badan, misalnya 40, berapa kilo, atau tingginya 170, berapa senti. Nah, itu bisa lah dipakai desimal, ini pakai 1 atau 2 begitu ya. Itu seperti koma di belakang, ya, angka di belakang koma. Kemudian di bagian sini, di bagian measure, kalian rubah semuanya dengan scale. Rubah saya dengan scale. Oke. Nah, di bagian label biasanya kalian kasih penjelasan apa itu item 1, item 2 sampai skor total. Tapi ya nanti durasi videonya jadi makin lama, atau kita pakai saja ya label. Misalnya contoh saja, ini label 1 ini adalah soal 1, berikutnya soal 2. Kalau di bagian label biasanya itu memang bisa di spasi. Jadi tidak perlu di underscore ya. Misalnya kalian mau data tinggi badan atau berat badan. Nah, kan di bagian name misalnya tulis BB berat badan kan. Kemudian di nomor 2-nya TB tinggi badan. Nah, itu untuk penjelasannya di bagian label. Jadi tinggal tulis tinggi badan, berat badan. Nah, di bagian sini singkatan-singkatannya saja ya. Begitu saja sebenarnya ya. Setahu saya sih begitu. Soal 10, soal 11, soal 12, soal 13, dan di sini skor total. Nah, kalau sudah input datanya seperti ini di bagian variable view, semuanya sudah muncul, kita pergi ke data view, maka tampilannya akan seperti ini. Item 1, item 2, item 3, item 4. Ini adalah perwakilan dari setiap soal yang tadi punya saya itu ada 13. Itu sebabnya di bagian item ada sampai item 13 plus skor total ya. Dan untuk nomor di bagian sini adalah nomor jumlah responden. Tentunya di sini akan ada banyak sekali jumlahnya nanti, yaitu 40 ya punya saya. Dan untuk menginputnya cukup mudah sekali, kita kembali ke file Word kita dan pergi ke bagian sini. Hati-hati dalam nge-crop angka ya. Di sini yang kita akan ambil adalah semuanya kecuali jumlah butir soal, angka yang di bagian atas, dan
nomor respondennya tidak usah di crop. Kita ambil saja datanya plus skor totalnya dan kita turun terus sampai di bagian bawah sini. Nah, kalau sudah terblok semua sini, langsung saja copy saja biasa, Ctrl C atau copy manual. Kemudian pergi ke SPSS kembali, item 1 dan kita Ctrl V atau paste manual. Maka akan otomatis muncul. Nah, ini sudah muncul semuanya. Kalau kita turun ke bawah sampai 40 dan ini semua sudah sesuai dengan isi tabel yang tadi ya. Kalau kalian rajin, kalian bisa lihat kembali datanya juga akan sama, tidak ada rubahnya sama sekali, tidak ada acak-acaknya, dan untuk skor totalnya juga semuanya sudah sesuai. Jadi sampai sini tugasnya sudah lumayan hampir selesai ya, tugas dalam uji validasi. Kemudian langkah berikutnya kita pergi ke analyze di bagian sini pojok atas. Analyze, lalu di bagian opsi correlate, lalu bivariate. Nah, bagian sini kita klik saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian sini kalian Ctrl A saja atau blok semuanya, lalu pindahkan ke sebelah kanan sini. Kalau sudah muncul semuanya sudah pindah ke kanan, lalu klik OK. Maka otomatis SPSS akan menampilkan tampilan seperti ini. Semua dari soal 1 sampai soal 13 tadi dengan hasil skor totalnya di bagian sini. Nah, untuk mengetahui sebuah data itu valid atau tidak, dari sini saya ada rumus yang dibagikan dosen saya beberapa tahun yang lalu. Tunggu, nah ini ya rumusnya. Itu adalah tabel R. Di sini ada banyak sekali yang saya juga belum paham dan mungkin langsung saya singkatnya saja. Di bagian 1 sampai sekian ini, di bagian pojok kiri, itu adalah jumlah responden. Nah, kalau punya saya kan jumlah responden itu 40. Berarti yang, berarti fokusnya saya itu di nomor 40 saja, mana? Nomor 40. Nah, ini dia nomor 40 di 0,2573. Nah, biasanya itu nanti tanya dari dosen kalian atau guru kalian mengenai ini tingkat signifikasi untuk uji satu arah. Kalau punya saya tugasnya itu dibilang ini 0,05, tapi saya juga tidak tahu ini dapatnya dari mana dan pakai ini kenapa, apa alasannya belum tahu. Nanti mungkin kalau ada yang kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar, kita sama-sama belajar. Nah, karena 0,05 ya di sini, kata saya 0,05 yang ini atau 0,05 yang ini juga saya tahu. Tapi oke lah, mari kita berandai-andai yang ini ya. Kalau salah tolong koreksi saya di kolom komentar. Tapi setidaknya kalian sudah dapat caranya untuk sampai di bagian sininya, bagian outputnya. Setidaknya sudah sampai di sini ya. Untuk uji datanya misalnya 40. Nah ini 0,2573. Ini kalau kita pakai 0,05 yang di atas sini ya. Saya tahu saya 0,05 yang ini atau 0,05 yang ini juga kurang tahu ya. Oke, cukup sudah. Nah, klik ke output dan kita lihat di bagian sini, misalnya kita kasih contoh saya di soal 1. Di bagian sini kenapa titik 574? Semua angka yang punya titik itu depannya itu 0, tapi tidak akan muncul karena 0 itu tidak dihitung atau tidak diidentifikasi atau bagaimana. Pokoknya ini titik 574 itu berarti bacanya 0,574. Begitu juga dengan ini 0,483 berarti 0,483, cuman ditambah 0 saja di depan begitu. Nah, karena tadi di tabel R-nya kita lihat 0,2573. Nah, ini kan lebih besar. 0,2 ini kan 0,5. Berarti ini lebih besar. Besar itu setahunya itu mana nih? Kita kembali lagi. Setahu saya 0, kalau lebih besar itu artinya valid dan lebih kecil itu artinya tidak valid ya. Oke, kita kembali. Nah, di sini 0,2 dan 0,5 berarti lebih besar 0,5 ya. Berarti untuk soal 1 itu valid. Kemudian untuk soal nomor 2 0,4. Nah, karena tadi klasifikasinya 0,2 sekian dan ini 0,4 berarti soal nomor 2 juga dihitung valid karena lebih besar daripada di R tabelnya tadi. Tapi itu kalau kita pakai lihat yang di bagian sini ya.
Nah ini kalau kita lihat 0,05 yang di bagian sini, tapi kalau kita lihat 0,05 nya yang di bawah sini, di ini nomor 2, maka kita kembali lagi ke 40 karena jumlah respondensi 40, dan di sini adalah 0,304. Kita catat dulu 0,3044. Lalu kita kembali lagi di bagian SSS di outputnya, dan kita lihat di bagian soal nomor 1 punya saya adalah 0,574, berarti lebih besar. Lebih besar ya, 0,57 ya, lebih besar atau lebih kecil? Menurut saya lebih besar ya, karena yang tadi 0,3, yang ini 0,5. Jadi soal nomor 1 bisa dihitung valid. Begitu juga dengan soal 2, soal 3 sampai soal nomor 13-nya. Dan itu nanti tergantung rumus yang diberikan oleh dosen kalian. Setahu ini yang saya dapat baru itu dan masih dalam proses belajar juga, jadi belum tahu mana yang benar. Seperti tadi kalian lihat juga, saya masih bingung ya dalam melihatnya. Sepengetahuan saya diberi arahannya 0,5, tapi kurang tahu 0,05 nya yang di atas ini atau 0,05 yang di bagian sini juga belum tahu. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja. Di bagian sini kalian bisa simpan, dan untuk kalian bisa ngeprint, lalu nanti bisa ditanya di dosen kalian atau guru kalian bagaimana cara menghitung validasinya yang baik dan benar ya. Di untuk cara save-nya, kita pergi ke file, lalu di bagian sini ada opsi export, klik saja. Oke, di bagian sini di bagian type kalian harus pilih yang bagian Word. Sebenarnya bukan harus itu, terserah kalian mau simpannya dalam bentuk apa, tapi saya akan simpannya dalam bentuk dokumen atau Word. Kemudian di bagian sini file name-nya itu adalah tempat kita akan menyimpan file ini. Misalnya saya akan simpannya di download saja deh di sini. Lalu untuk nama filenya misalnya SPSS 01 deh. Nah, kalau sudah, langsung saja kita save, lalu oke. Maka dalam proses save, kalau save-nya sudah berhasil, kita coba pergi ke dokumen. Nah, ini sudah ada SPSS 01 dalam bentuk Word, dan tampilannya adalah seperti ini. Ini dia tampilannya. Nanti tinggal kalian tanya saya di dosen kalian ini cara hitungnya bagaimana. Ya, setahu saya seperti itu. Oke, sudah di save, dan itulah hasil dari uji validasi. Untuk cara menghitungnya nanti tergantung bagaimana kalian diajarkan. Saya juga belum mendalami terlalu rapi, hanya buat video ini supaya bisa membantu beberapa orang yang mungkin belum tahu cara sampai di titik ini ya, di bagian titik ini outputnya. Mungkin baru sampai sini saja kemampuan saya, dan mungkin kalau saya dapat informasi lagi, pelajaran lagi tentang uji validasi ini dan lebih lagi ke depannya, pasti saya akan buatin video lagi buat kalian yang mungkin belum paham sampai sini ya. Jadi sekian dulu untuk video spesial pembelajaran kali ini, episode uji validasi data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya harap bisa membantu kalian semua. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Silakan koreksi di kolom komentar biar saya jadikan itu sebagai pelajaran yang lebih baik ke depannya. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.